Terjadi pertarungan antara Boroshiki ngelawan Kawaki. Ini bakal keren ya. Boruto kemudian meminta maaf kepada Naruto dengan menyampaikan salam kepada ibunya, Hinata, dan juga adiknya Himawari. Anjir. Halo para kasucil, balik lagi barengan kakak Ikram Afro di channel YouTube ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, tapi kayaknya hati kita gak akan sehat di tanggal 20. Kenapa? Karena episode Boruto di chapter 66 ini akan sedikit berbeda. Yang gue yakin sih episode 66 ini akan menjadi trending di Twitter ya, karena sesuai judul yang di bawah. Gue nggak tahu nih spoiler benar atau enggak, tapi setelah direntet-rentet, setelah rangkumannya udah keluar, agak cukup sedih sebenarnya sebagai gue yang mungkin tidak terlalu suka karakter Boruto, karena kita masih suka di karakter Naruto. Tapi kalau memang bener nih karakter dimatikan, benar atau tidaknya kita bakal bahas hari ini, dan itu bakal menjadi sebuah plot twist yang luar biasa banget yang dibuat sama penulisnya, yaitu Masashi Kishimoto ya. So kalau gitu kita bakal bahas bocoran yang udah keluar di Twitter di beberapa akun, dan ini udah gue rangkum. Gue sambil baca ya, karena infonya juga dalam bentuk teks. Jadi buat teman-teman, kalau kalian punya konspirasi keren, komen di bawah secara lengkap. Kalau misalkan teori kalian benar ataupun menarik, gue bakal bahas di video selanjutnya. Kalau gitu langsung aja kita mulai, tapi jangan lupa subscribe dan juga komen. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai, dan jangan lupa ya share di TikTok. Langsung aja kita mulai dari judul di chapter 66 yang berjudul Membunuh atau Dibunuh. Nah, kalau ini gue jujur-jujuran aja, gue ngebuat spoiler ini gambarnya udah gue kumpulin, teksnya, urutan bakal story-nya bakal gimana di chapter 66, tapi gue belum baca sama sekali. Jadi kita bakal reaction bareng-bareng di sini teman-teman ya. Membunuh atau dibunuh? Kalau dari judulnya sendiri ini bakal menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya. Kalau kita udah ngeliat di chapter 65, Kawaki berubah jadi Otsutsuki dan Boruto berubah jadi Momoshiki, di mana Naruto tidak bisa bergerak banyak karena Code menawan menawan Shikamaru, ya kan? Kayak dari judulnya udah menarik nih, membunuh atau dibunuh teman-teman. Ya udah terbayang nih ya, apa yang akan dilakukan Kawaki. Nah, di salah satu chapter nanti itu bakal ada obrolan kayak gini. Sepertinya kau sudah siap untuk ini, Boruto. Kawaki yang ngomong. Berarti secara nggak langsung kalau kita bedah, berarti memang Boruto udah sadar bahwa gue ini beban. Terus Boruto bilang sambil mata kirinya terbuka, kan mata kanannya si siapa? Momoshiki, mata kirinya kalau nggak salah kesadarannya Boruto. Terus Boruto bilang, ini adalah sesuatu yang aku hanya bisa meminta kepadamu, Kawaki. Lakukan saat kesadaranku masih bisa menekan Momoshiki. Bunuh aku, saudaraku. Oke. Itu baru bocoran pertama ya. Itu baru bocoran pertama. Coba menurut kalian gimana? Ya. Kalau kalian pernah ngeliat di salah satu chapter, pasti Boruto tuh udah siap untuk menanggung ini semua. Dia membunuh, kehilangan Kawaki, atau dia yang dibunuh. Oke? Lanjut ke storytelling bocoran teks di chapter 66. Ini udah mulai menarik guys ya. Dengerin baik-baik, sorry kalau gue nggak lihat kamera karena gue sambil baca poinnya. Oke? Semua orang terkejut melihat perubahan Kawaki, termasuk Kawaki sendiri yang memperhatikan pola karma yang ada di tangannya. Ya. Menurut Eida yang bisa melihat masa lalu menggunakan Senringan, mengatakan kepada Code bahwa karma Kawaki adalah ulah Amado yang sangat licik. Oke. Nah, kalau kita bahas Amado, kalian pernah inget tangan yang dipasangin sama Amado setelah pertarungan Kawaki melawan si Otsutsuki Ishiki. Tangan dia putus, dia pakai tangannya siapa, Naruto, tapi ditanemin lagi tangan. Nah, di situ sebenarnya kalau kalian flashback ke chapter sebelumnya setelah pertarungan Boruto ngelawan Momoshiki, Ishiki ngelawan Kawaki, di situ ada pertanyaan dan obrolan yang sebenarnya dibuat kentang sama Masashi Kishimoto. Si Amado memberikan pertanyaan dan memberikan pilihan. Kau bisa menggunakannya sebagai kekuatan atau sebagai Otsutsuki. Nah, itu kalau nggak salah ada bahasa kayak gitu ya. Dan ini yang bakal menarik nih ya. Memang Amado ini otaknya wah parah banget sih. Kita lanjut. Amado tahu kalau Kawaki menginginkan kekuatan karena Kawaki belum bisa menggunakan banyak jutsu seperti Boruto. Karena itu, Amado merekonstruksi karma secara diam-diam untuk memperbaiki tangan kanannya Kawaki. Nah, kita belum tahu apakah memang Amado melakukan ini untuk keselamatan Kawaki, untuk bisa melawan Code, atau memang dia punya ide lain di balik itu. Setelah itu, dia hanya membuat Kawaki merasa seolah-olah siap menggunakan kekuatan itu. Nah, ini sesuai dengan chapter yang tadi, yang ketika Amado setelah memasang tangannya ke Kawaki, inilah obrolan yang sebenarnya tujuan dari si Amado guys ya. Lanjut, Shikamaru yang masih disandra dengan percakapan Code dan juga curiga Code memiliki sekutu yang bersembunyi, yaitu Eida. Nah, di sini
Kita tahu bahwa Konoha belum tahu, Naruto belum tahu, dan juga Shikamaru juga belum tahu. Di sini Shikamaru sama sekali tidak bisa bergerak, apalagi cakar kot sudah mengenai lehernya yang siap menusuknya. Wah, ini Shikamaru di antara pilihan sulit. Kita masih belum tahu itukah Bunshin atau enggak. Kalaupun itu Bunshin, gue tahu pasti Eida udah pasti tahu dong, ya enggak sih? Nah, terjadi pertarungan antara Boroshiki ngelawan Kawaki. Ini bakal keren ya. Naruto, Shikamaru, dan Kot hanya diam melihat pertarungan mereka. Ingat, Naruto menggunakan mode Sage tapi tidak bisa bergerak. Tapi ingat bahwa ada 2 mode Sage lagi yang ditinggal di Konoha. Ya bisa jadi suatu saat mode Sage itu akan muncul menyerang dari belakang. Kalian paham itu? Tapi pemikiran gua nih terbentur oleh kekuatan Eida yang bisa melihat segala sesuatu. Oke? Kawaki yang sudah berpengalaman menggunakan karma membuat Boroshiki kewalahan, karena kita tahu karma akan semakin kuat maksimal ketika orang bisa menggunakannya. Mata kirinya adalah Jojutsunya Ishiki. Bener yang gue bilang di spoiler bulan lalu bahwa kalau misalkan karma yang ditanamkan Amado beneran adalah karmanya si Ishiki, otomatis berarti kekuatan Ishiki ada di tubuhnya Kawaki. Oke, kekuatan mata Jojutsu Ishiki dengan jumlah segitiga berubah-ubah sesuai kekuatan yang digunakan seperti Sukona Hikona. Nah, Daikokuten dan besi hitam dan juga kubus raksasa. Nah, kalian bisa cek di video gua yang ini, di video sebelumnya. Kalau misalkan beneran Kawaki bisa ngeluarin kekuatannya Ishiki, kira-kira kekuatan apa aja kalian bisa cek di sini. Oke? Lanjut. Kot penasaran dengan rencana Amado yang membuat Kawaki seolah-olah menjadi Ishiki kedua. Di tengah pertarungan, mata kiri Boroshiki terbuka sedikit yang menandakan Boruto udah mulai sadar. Ingat, kalau cakra di tubuhnya udah mulai habis, Boroshiki itu pasti mulai kehilangan kesadaran. Setelah itu Boroshiki ditahan dengan besi hitam dan akan dijatuhkan kubus raksasa seperti ketika Naruto sama Ishiki dulu. Jadi ini bener nih berarti ya, kalau yang gambarannya sesuai dengan apa yang gue prediksi di video gue sebelumnya. Kalau misalkan memang itu kekuatan si Ishiki dipakai sama si Kawaki, oh ya Kawaki bakal OP sih menurut gue ya. Karena dia punya tubuh karma dan juga kekuatan Otsutsuki full. Ya, ingat Ishiki nggak bisa ngeluarin kekuatan full karena sakit, dan Kawaki memiliki itu. Kalau itu memang benar terjadi. Komen pendapat kalian. Tiba-tiba Naruto menyelamatkan Boroshiki dan berdebat dengan Kawaki yang ingin membunuh anaknya. Nah, ini konflik boleh terjadi teman-teman. Kawaki mengatakan, meski Boruto adalah anaknya, tapi dia juga iblis, yaitu Momoshiki, yang mengancam hidup anaknya. Kawaki melakukan ini demi keselamatan Naruto. Oke, ini nih, sekarang pertarungannya adalah seorang ayah melindungi anaknya, atau seorang anak pungut yang ingin melindungi ayah tirinya. Ini konfliknya gue seneng nih, ya. Tapi Naruto semakin marah dan menyuruh Kawaki untuk tetap tenang. Kawaki, tenang. Lanjut. Boruto sudah sepenuhnya sadar tapi masih berbagi kesadaran bersama Momoshiki. Boruto paham dengan tindakan Kawaki yang dulu pernah berjanji padanya untuk melenyapkan karma, dan ini adalah pilihan terakhir. Ya, ini bakal flashback ke masa lalu banget nih ya. Boruto kemudian meminta maaf kepada Naruto dengan menyampaikan salam kepada ibunya, Hinata, dan juga adiknya Himawari. Anjir. Gue baru baca nih reaksinya aja kayak anjir, ini bakal jadi set moment sih. Ini chapter besok pasti bakal trending guys, pasti bakal trending. Naruto mencoba menahan Boruto yang berjalan ke arah Kawaki, tapi Boruto mendorong jauh Naruto dengan futon, dengan elemen angin kayak dipentalin. Gue yakin Naruto sebenarnya bisa maju, tapi dia diancam sama si Kot, ya. Dan akhirnya Kawaki membunuh Boruto dengan kemampuan tangan kanannya yang menembus badan Boruto sampai bolong dan menjadi donat. Oh shit man, gue gak mikirin Borutonya, gue mikirin Narutonya. Lu fans Naruto pasti paham apa yang bakal dipikirin Naruto anjir. Dia akan gagal sebagai ayah, ya. Naruto shock, Shikamaru kaget, Boruto jatuh dan batuk darah. Dari spoiler chapter 66. Ya. Ini bakal menarik banget teman-teman, dan ini berhubungan sama bocoran yang pernah dibahas di Boruto Update Channel. Kalau kalian tahu, kalau kalian juga mungkin pernah dengar di akun-akun Instagram bahwa ada salah satu kru dari Masashi Kishimoto yang membocorkan chapter 6 sampai 75. Itu bakal gue bahas di video selanjutnya. Kita bakal ingetin lagi ke teman-teman apa sih bocoran disampaikan oleh pembelot yang ada di studionya Masashi Kishimoto, ya. Kalau kalian punya konspirasi menarik silahkan komen guys. Gue tidak menutup kemungkinan siapa tahu komen kalian tuh menarik. Langsung komen di bawah, kasih pendapat kalian dan kasih linknya kalau kalian punya sumber biar bisa gue share ke teman-teman yang lain. Gue Ikrama pamit, see you and bye bye. Blazing on the track, boy.